motifnya dan lain-lain, tetapi beberapa kali situasi seperti ini sudah pernah terjadi, dan kali ini di depan istana. Kalau mengacu pada beberapa peristiwa yang lalu, ada beberapa peristiwa mirip seperti ini terjadi di kantor kepolisian misalnya, dan beberapa di antaranya berakhir dengan tragis karena harus dilumpuhkan. Dan situasi yang terjadi di istana pada hari ini atau pagi hari ini dengan diamankannya tersangka pelaku, menurut saya mudah-mudahan nanti bisa mengungkap sebenarnya apa yang menjadi motif dari pelaku untuk melakukan tindakannya dengan menodongkan senjata ke petugas Pas Pampres yang ada di depan istana. Saya masih bersama Mas Budiman Tanurjo dari Harian Kompas pada pagi hari ini. Mas Bud, peristiwa seperti ini lagi terjadi tanpa kemudian kita ingin menduga ada kaitannya dengan hal apapun begitu. Tetapi ini masih menjadi salah satu bahaya laten yang mungkin menjadi perhatian kita ya dari pihak keamanan dan juga pemerintah. Mas Budiman. Ya, kalau lihat dari gambar ya, ya. Perempuan itu kan masih hidup dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ya. Yang penting dalam situasi seperti sekarang adalah penjelasan yang lebih cepat kepada publik. Ya, apakah dari Polda Metro Jaya, apakah dari Polres Jakarta Pusat atau Barat? Kelihatannya bisa juga Polres Jakarta Pusat. Bisa, bisa juga tapi pusat. siapapun perlu ada penjelasan kepada publik lebih jelas agar situasinya lebih dalam sisi informasi akan lebih transparan, lebih terang. Ya. Jangan tidak usah menunda terlalu lama, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena dalam situasi yang seperti sekarang, keterangan yang didapat segera sampaikan ke publik. Sampaikan kepada publik apa yang terjadi sehingga tidak terjadi banyak disinformasi dalam era yang seperti sekarang. Sehingga harapannya apakah kepada Kapolda Metro Jaya, apakah kepada Paspam atau kepada siapa yang menjelaskan apa yang terjadi, bahkan pihak istana pun boleh saja bisa menjelaskan apa yang terjadi sehingga semuanya lebih clear. Toh pelakunya, kalau betul itu tersangka pelakunya masih diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian ada informasi bahwa betul ditangkap untuk kepentingan apa. Ini penting sekali agar tidak terjadi distorsi informasi yang kemudian dikembangkan. Ya, apalagi Anda menyatakan di era seperti saat ini, berarti terutama misalnya media sosial ini sudah berkembang pasti dengan cepat begitu. Nah, informasi-informasi yang cepat ini dibutuhkan dari pihak keamanan, walaupun kami mendengar sudah ada persiapan di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mungkin berkaitan dengan kasus ini. Nah, kita juga berharap dari pihak manapun kalau perlu bisa menghubungi secara proaktif kepada media misalnya, begitu ya. Jangan dibiarkan sebuah gambar tanpa diberikan konteks. Yang sering terjadi kan teks itu dibiarkan aja tanpa ada konteks. Dan itu kan kritik dari Presiden Jokowi juga ketika ketemu dengan kepolisian. Agar komunikasi kepada publik itu harus betul-betul disampaikan setransparan mungkin dan cepat. Karena kecepatan ini jangan sampai konteksnya lebih dahulu diberikan oleh pemain-pemain medsos gitu kan, dan itu akan menjadi kabur. Otoritas negara dengan semua perangkat komunikasi yang dimiliki harus bisa segera menjelaskan sehingga konteks peristiwanya kemudian juga akan lebih terbaca. Itu yang kami harapkan sebagai orang-orang yang bermain di praktisi media. Kalaupun keterangannya nanti akan secara berkala, pelan tapi pasti dilengkapi, itu adalah bagian dari kecepatan menyampaikan apa yang terjadi kepada publik yang harus bisa dilakukan oleh berbagai pihak kalau ada terjadi semacam ini, terutama dari pihak-pihak keamanan. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa mendapatkan informasinya, apa yang sebenarnya terjadi atau kronologis peristiwanya berkaitan dengan ini. Kami sekarang menuju ke Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV yang bertugas di Polda Metro Jaya pagi hari ini. Triksi, selamat pagi. Apa yang sudah Anda dapatkan dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa adanya seorang perempuan yang ingin menerobos masuk ke istana? Triksi, laporan Anda.
Ya Bayu, sampai saat ini memang informasi yang kami sudah terima adalah sudah diamankan salah satu orang, memang saat ini identitasnya masih belum diketahui secara jelas begitu, namun sudah diamankan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, atau lebih tepatnya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut Bayu dan juga saudara terkait apa yang menjadi motif dari perempuan tersebut, kemudian juga siapa dan identitas sebenarnya dari satu orang yang sudah diamankan ke Polda Metro Jaya ini. Jadi sampai saat ini memang masih menunggu keterangan lebih lanjut dari petugas atau dari Krimum Polda Metro Jaya. Tapi untuk bisa disampaikan kembali Bayu dan juga saudara terkait dengan kronologi sejauh ini yang sudah disampaikan adalah kejadian terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada seorang perempuan yang usianya sekitar 25 tahun begitu, di mana pada saat itu ketika memang petugas sedang berjaga melihat ada satu orang wanita yang mendekati dari arah Harmoni yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di pintu masuk istana, dan menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang siaga. Lalu pada saat itu kemudian wanita tersebut menodong penjaga atau anggota Satgatur yang sedang melakukan tugas penjagaan di Istana Merdeka ini dengan senjata api jenis FN. Kronologi lebih lengkap kemudian bagaimana wanita tersebut sudah atau memiliki senjata api sampai saat ini masih terus didalami oleh penyelidik Polda Metro Jaya, Bayu. Tapi yang jelas saat ini sudah diamankan, dan terkait saksi ini juga sudah ada 3 orang yang juga sudah dimintai keterangan lebih lanjut terkait bagaimana kronologi jelas kemudian untuk mengetahui apa saja kemudian yang sudah dilakukan pada saat memang wanita tersebut mencoba mendekati ke area Istana Merdeka. Bayu. Ya, Triksi, apakah sudah ada kabar atau informasi, akankah ada keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa ini, Triksi? Ya Bayu, tentu ini masih harus ditunggu juga terkait dengan informasi keterangan lengkap resmi dari Polda Metro Jaya, atau dalam hal ini adalah akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Endra Zulpan. Namun saat ini memang karena masih diamankan dan juga masih dilakukan pendalaman penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara rinci, secara detail terkait kronologis dan juga identitas di balik wanita tersebut yang memiliki senjata api yang sudah diamankan. Tentu ini membutuhkan proses sampai saat ini Bayu dan juga saudara, tapi hal inilah yang kemudian nanti akan kita nantikan terkait keterangan resmi yang disampaikan setelah berhasil dilakukan penyelidikan lebih dalam, kemudian mengusut lebih dalam apa yang menjadi identitas dan juga kronologi dari kejadian yang terjadi pada pukul 7 pagi di kawasan Istana Merdeka. Ya, Triksi, ya, kalau situasi di istana sendiri, apakah kemudian ada informasi, walaupun Anda berada di Polda Metro Jaya, berkaitan dengan situasi keamanan sendiri di istana, situasi sudah kembali normal, Triksi? Ya Boy, tentunya setelah ada kejadian ini pasti akan ada pengamanan yang lebih ketat lagi. Akan ada penyisiran yang dilakukan lagi oleh penjaga yang ada di kawasan Istana Merdeka, karena kita tahu itu adalah ring 1 yang memang memerlukan penjagaan lebih ketat dibandingkan dengan area-area lainnya yang disebut juga area vital begitu, ring 1. Maka tentu akan ada penjagaan penyisiran lagi lebih lengkap terkait dengan maksud kami lebih ketat lagi terkait dengan pengamanan di area Istana Merdeka ini, karena ada beberapa pintu yang memang bisa dilalui oleh masyarakat, namun memang sudah ada rambu-rambu di beberapa area yang menunjukkan tidak diperbolehkan kepada masyarakat untuk melintas lebih dekat. Jadi ini yang kemudian juga menjadi titik-titik perhatian dari penjaga atau satuan tugas yang ada di kawasan Istana Merdeka, tentunya Bayu dan juga saudara. Tapi terkait lebih detail seperti apa kemudian
pengamanan yang diketatkan, kemudian juga berapa jumlah personil yang kemudian apakah akan ditambah dibandingkan sebelumnya terkait pengamanan saat ini setelah kejadian pada pagi tadi. Memang masih menunggu informasi lebih jelas dari pihak istana terkait hal ini, tapi yang jelas pengamanan tentu akan diperketat dan juga akan dilakukan pengecekan lebih lanjut lagi usai atau pasca kejadian tadi pagi. Bayu. Baik, Triksi Valencia, terima kasih laporan Anda dari Polda Metro Jaya hari ini, dan tentu kami akan segera kembali ke Anda jika ada perkembangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa adanya upaya seorang wanita menerobos ke istana tetapi berhasil diamankan. Dan kami akan jeda, sebentar lagi kami akan kembali dengan perkembangan peristiwa di istana maupun dari jelang jalannya pengadilan atau peradilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kami segera kembali. Ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja.